Ya, salam olahraga. Ya, kali ini saya akan membahas pertandingan antara Chelsea dengan West Ham United yang dilakukan pada malam hari kemarin, dan saya ingin coba untuk bagaimana menganalisa dan mereview pertandingan yang menurut saya cukup seru tetapi juga ada tensi membosankannya. Saya ingin membahas terutama di Chelsea. Karena Chelsea di musim 2023-2024 ini banyak sekali pemain-pemain yang kemudian harus keluar untuk berlabuh ke klub lain, dan Chelsea mendatangkan pemain-pemain yang statusnya lebih muda. Dan hampir rata-rata pemain di Chelsea kisaran umur 22 tahun. Ini artinya pelatih The Blues Chelsea, Mario Pochettino, ini jelas mencoba untuk bagaimana bisa mengandalkan pemain-pemain muda, sehingga kekuatan daripada The Blues Chelsea ini bukan hanya saja dimiliki oleh pemain senior, tetapi lebih kepada regenerasi yang muda-muda. Cukup bagus sebetulnya, tetapi memang karena pemain muda ini belum cukup banyak pengalaman, terutama di kompetisi-kompetisi sekelas Liga Inggris, tentu mereka harus banyak adaptasi. Ya itu sekilas dari The Blues Chelsea. Tapi saya ingin mengulas pertandingan tadi malam dengan West Ham. Saya melihat coba untuk bahas di babak pertama. Chelsea sebetulnya dari babak pertama sudah mendominasi permainan. Ya jelas dominasi dari mulai lini belakang, kemudian di tengah dan juga lini depan, ini sangat mendominasi sekali. Tetapi yang menjadi catatan di The Blues Chelsea lagi-lagi dari musim ke musim itu adalah persoalan di lini depan. Persoalan finishing yang kemudian menjadi catatan yang harus dievaluasi oleh Pochettino untuk bagaimana bisa memberikan banyak opsi agar di lini depan bisa berjalan secara maksimal. Karena di lini depan ini masih sangat tumpul sekali. Jackson sebagai striker tunggal belum mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai striker muda yang kemudian punya skill oke, tetapi dia belum bisa mencetak gol sampai pekan kedua. Saya melihat bahwa di Liga pramusim itu penampilannya cukup luar biasa, tetapi ketika sudah bergulir kompetisi Liga Inggris penampilannya belum maksimal. Walaupun skill secara individual Jackson ini cukup oke, tetapi lagi-lagi soal finishing yang menjadi catatan bagi lini depan Chelsea. Untuk lini belakang saya rasa sudah cukup baik. Thiago Silva bermain cukup baik juga. Di lini tengah juga Enzo pada saat babak pertama cukup baik ya. Tetapi Enzo tidak begitu maksimal seperti pada saat pekan pertama, yang dimana pada saat pekan pertama itu luar biasa permainannya pada saat melawan Liverpool, tetapi sekarang agak menurun sebetulnya performanya, tapi ya masih sedikit konsisten lah. Ya, Chelsea sebetulnya mendominasi dan juga harusnya bisa menang. Ya. Tapi memang karena lagi-lagi finishingnya kurang maksimal sehingga tidak bisa memanfaatkan peluang. Ya, Chelsea di statistik itu menguasai selama jalannya pertandingan 74% dibanding West Ham 26% kalau nggak salah. Ini sangat jauh sekali. Penguasaan bola tentu hampir setiap lini dikuasai oleh Chelsea, tetapi lagi-lagi soal finishing yang menjadi catatan bagi Chelsea. Ya. Di babak pertama sebetulnya Chelsea banyak peluang ya, tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain The Blues Chelsea. Chelsea hanya mampu mencetak 1 gol dari Chukwuemeka yang penampilannya cukup impresif sekali dengan dribbling dan juga skillnya, sehingga dia mampu mencetak gol dengan sangat luar biasa dari aksi individualnya, kemudian bisa melewati 1 back dan kemudian menceploskan gawang ke dalam gawang West Ham. Nah, yang menjadi penurunan dari mental dari pemain Chelsea pada saat ketika
Enzo Fernandez melakukan penalti tetapi tidak mampu melaksanakan atau melakukan tugasnya dengan baik, yang dimana ditepis oleh kiper West Ham. Padahal itu adalah peluang yang bisa saja meningkatkan motivasi dari pemain-pemain lain untuk bisa terus mencetak gol. Tetapi Enzo Fernandez tidak mampu untuk merasakan gol ke dalam gawang West Ham, sehingga mental daripada pemain agak sedikit turun kembali. Akhirnya di babak kedua Chelsea sudah banyak menguasai pertandingan dan juga sudah menguasai banyak lini, tetapi tidak bisa mencetak gol. Justru malah Chelsea kebobolan oleh counter attack dari pemain West Ham, yaitu Antonio, yang dimana Antonio mendapatkan umpan terobosan ya, dari pemain West Ham, kemudian juga melewati satu pemain, lalu kemudian melakukan shot on target dari luar kotak penalti dan tidak mampu ditepis oleh Sanchez, sehingga menghasilkan gol oleh West Ham United. Ya, keunggulan 2-1 ini tentu menambah motivasi dan juga efektivitas dari permainan West Ham, walaupun dia harus bermain dengan 10 orang karena ada yang di kartu merah, tetapi Chelsea tidak bisa memanfaatkan dan memaksimalkan peluang yang kemudian dimiliki dengan keunggulan 11 pemainnya. Ya, artinya Chelsea tidak mampu untuk menceploskan gol ke gawang West Ham. Justru malah di menit 90 pemain termahal The Blues Chelsea, ya, Caicedo, ya, dia melakukan pelanggaran di kotak penalti dan akhirnya menghasilkan penalti untuk West Ham United. Ya, dan ini merupakan kesalahan yang sangat fatal sekali, sehingga Chelsea harus menelan kekalahan dengan skor 3-1. Ini menurut saya kekalahan yang ya, cukup memalukan lah, karena menguasai pertandingan tetapi tidak mampu untuk bagaimana bisa memenangkan pertandingan. Penguasaan bola hampir 75%, tapi tidak mampu untuk menceploskan gol. Shot on target bahkan sampai 17 shot on target, tapi hanya satu gol yang tercipta ke gawang West Ham United. Nah, ini menjadi catatan bagi Mauro Pochettino untuk bagaimana bisa mengevaluasi berbagai lini, terutama di lini depan, untuk bagaimana bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada dan juga melakukan finishing dengan baik, terutama Jackson. Ya, ini sangat disayangkan juga karena sebetulnya Chelsea punya striker yang cukup oke, yaitu Nkunku, tetapi pada saat pramusim Nkunku mengalami cedera sehingga tidak bisa dimainkan. Ya, akhirnya dengan sangat terpaksa memainkan Jackson. Jackson sebetulnya bagus, menurut saya Jackson penampilannya cukup oke, secara skill, secara individual oke, tetapi mungkin belum bisa beradaptasi dengan pemain-pemain yang lainnya dan juga belum mampu untuk melakukan penampilan terbaiknya, sehingga dia belum mampu untuk mencetak gol. Ya, itulah kenapa saya juga agak sedikit bingung juga Chelsea ini kenapa kemudian melepas banyak pemainnya, yang dimana pemain-pemain yang dilepas itu adalah pemain-pemain yang secara pengalaman sudah tidak diragukan lagi dan juga secara permainan sudah diragukan lagi, tetapi banyak sekali yang dilepas dan Pochettino lebih mementingkan pemain-pemain muda. Tapi nggak jadi soal kalau kemudian Pochettino bisa melakukan strategi-strategi yang bisa bagaimana membawa Chelsea ini menjadi klub yang dengan hampir mayoritas pemain muda tetapi mampu menunjukkan kualitasnya di Premier League. Saya rasa Chelsea juga masih bisa cukup berkembang di pertandingan-pertandingan berikutnya, asalkan Pochettino mampu untuk bagaimana melakukan taktik-taktik atau melakukan rotasi-rotasi yang menjadi titik lemahnya harus bisa dievaluasi. Dan mudah-mudahan pemain-pemain yang mengalami cedera, terutama Nkunku, kemudian Reece James, bisa cepat bergabung agar bisa menambah daya gedor serang dari The Blues Chelsea. Ya, mungkin itu analisa singkat dari saya. Nanti kita akan coba analisa lagi pertandingan-pertandingan yang lainnya, tetapi untuk Chelsea cukup hanya segitu dulu. Nanti kita bisa review pertandingan-pertandingan berikutnya. Oke, salam olahraga.